ada orang-orang hebat yang mungkin peduli, ada orang-orang hebat yang tergerak hatinya untuk minimal yang namanya tokoh pernah jadi bupati, paling tidak tuh ada sedikit lebih layak lagi, mungkin seperti itulah ini keadaannya. Selamat malam Mas Riki. Selamat malam juga. Sehat ya? Alhamdulillah. Selama ini saya lihat kiprahnya Mas Riki itu mempunyai program Satu Makam Dua Sapu. Itu kemana saja dan tujuannya apa aja gitu Mas? Sebenarnya kalau ditanya kemana, itu sebenarnya target saya tuh kalau memang dari dulu memang niat saya memang ke arah berbuat sesuatu hal untuk Banyumas. Jadi yang jadi target utama ya di wilayah Kabupaten Banyumas gitu loh. Tapi seperti itu gitu. Jadi di ruang lingkup Kabupaten Banyumas yang mungkin kan 27 kecamatan. Ya. Nah, kurang lebih itulah kalau tujuannya. Itu untuk makam siapa aja, orang-orang tertentu atau keluarga Mas Riki sendiri? Itu untuk keseluruhan. Jadi makanya kalau saya sering menyebutkan cuman ini kan tempat ziarah gitu, dalam arti memang semua tempat yang memang digunakan untuk ziarah. Di situ tidak harus mesti makam, petilasan, situs dan sebagainya. Yang penting memang membutuhkan sisi ya intinya kayak gini, bahwa memang tujuan saya cuma memberi. Jadi memberi ini akhirnya saya juga tidak peduli dengan siapa yang diberi, istilahnya gitu. Iya, yang penting intinya kan kadang-kadang kan ada sisi yang terlupakan, yaitu sisi perawatan pemeliharaan. Nah, saya cuma pengen masuki ke sisi itunya gitu. Terus bagaimana mengetahui titik-titik yang akan dikunjungi itu, melalui survei dulu atau mengalir begitu saja keliling bolang itu terus kemudian mengunjungi makam tertentu begitu? Ya. Nah, mungkin hal itu mungkin bisa saya ceritakan dari awal. Kan memang sebelum saya itu membuat semacam kegiatan donasi Satu Makam Dua Sapu itu kan dulu memang kegiatan saya kan memang senang ziarah gitu kan. Jadi secara tidak langsung ya sudah punya gambaran dulu gitu dari perjalanan dulu gitu kan. Cuman waktu dulu kan memang belum terpikirkan ke arah donasi sapunya, masih sifatnya masih senang kesana kemari ziarah kayak gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dulu malah metode saya malah sering berjalan yang tidak tahu arah, malah dalam arti kayak gini, saya berangkat dari rumah gitu, terus nanti di suatu daerah, di suatu desa gitu, kita cuma hanya istilahnya beli aqua gitu, minum itu, cuman menanyakan sini ada tempat ziarah yang biasa disiarahi atau enggak, paling kayak gitu. Nah, nanti kita datangi ya gitu. Oke. Terus pendanaannya itu untuk membeli sapu itu dari mana? Dari kantong sendiri atau dari relawan atau donasi orang-orang tertentu yang kemudian simpatik dengan kegiatannya Mas Riki begitu? Memang kalau saya berbicara masalah pendanaan ataupun dari mana mendapatkan itu, memang kayak gini. Memang saya juga tidak pernah memungkiri hal bahwa banyak orang-orang hebat yang ikut membantu. Tapi memang awal mula saya tuh masih ingat tuh, memang saya tuh uang pribadi awal mula dulu. Awal mulanya pribadi gitu pribadi. Terus dalam perjalanannya memang ada 1-2 sahabat yang sahabat hebat ya, gitu ya, yang peduli, yang ikut peduli. Tapi kan juga tetap ada kita, cuman memang teman-teman tuh juga tidak selalu menanggung semua juga tidak, tapi dalam perjalanan tetap saya juga ada pribadinya ada. Tapi itu tadi, saya tidak pernah menutup untuk mengakui bahwa banyak teman-teman hebat yang ikut membantu. Terus dari mana awal mulanya kok tercetus ide untuk mengunjungi makam dengan donasi sapu? Ya kalau berbicara kegiatan ziarahnya itu memang maksudnya memang seneng dari dulu tuh, memang seneng dari zaman sekolah, memang seneng seneng berkunjung ke makamnya Mbah misalnya kayak gitu, bersih. Nah, terus saya melebar. Nah, kalau kegiatan donasi sapunya sendiri tuh sebenarnya tuh jadi memang tumbuh ada rasa sendiri, dan itu sebenarnya kayak gini, bahwa rasa keprihatinan itu dari seringkali kita datang ke suatu titik kotor, tidak terawat, dan kita mencari alat pembersihnya saja tuh kesulitan gitu loh. Nah, terus kadang-kadang
saya tuh ini sebelum donasi wujud sapu loh. Jadi misalnya saya tuh datang ke satu tempat, saya tuh harus mencarinya tuh lama dan sebagainya, yang istilahnya setelah ketemu malah kurang terawat dan sebagainya. Saya tuh sering berpikir bahwa apa sih ya yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya beri sih gitu loh. Cuma kan waktu itu kan belum mempunyai kemampuan secara finansial dan sebagainya, masih seneng angan-angan aja. Nah suatu ketika yaitu entah bagaimana kok kepikiran langsung wah sapu aja, walaupun waktu itu memang pertimbangan saya itu cuman jujur aja bahwa sapu kan sesuatu hal yang murah, terjangkau, itu loh seperti itu. Manfaatnya luar biasa gitu ya, apalagi untuk sebuah makam-makam yang perlu pemeliharaan gitu ya. Kemudian saya lihat beberapa kali perjalanannya Mas Riki itu ditemani Pak Didi nih, begitu ya Pak Didi? Iya. Ini sebuah organisasi atau itu bagaimana itu, Pak Didi? Kalau saya sih apa ya, pribadi, ya dalam arti saya ikut Kang Gondrong itu senang ya, senang. Saya juga mungkin hampir sama kayak Kang Gondrong, senang ke tempat-tempat seperti itu. Cuma kalau saya kan ibaratnya baru lah, kalau Kang Gondrong kan udah pengalaman, Kang Riko udah pengalaman. Begitu Ya. So Pak Didi aslinya dari mana Pak Didi? Saya Pati Keraja. Pati Keraja. Oke. Kembali lagi ke Mas Gondrong. Selama ini mengunjungi makam-makam yang mungkin banyak yang tidak terawat, kemudian dengan kepeduliannya membersihkan makam sampai mendonasikan dengan program satu makam dua sapu begitu ya. Pengalaman-pengalaman apa aja yang sudah didapat mungkin dari sisi mistis ya, mungkin yang lebih menarik gitu. Orientasi saya kan memang orientasi ke arah lebih cenderung ke arah nyata itu kan, walaupun saya pengalaman hal-hal yang mistik, klinik dan sebagainya tetap ada, tapi kan pola pikir saya tuh cuman berusaha menempatkan dari sisi cuman budaya dan hal yang nyata, yang logika. Walaupun tadi saya sebut bahwa memang tidak dipungkiri bahwa pengalaman seperti itu pasti ada gitu kan. Ya tadi tapi ini harus dipahami bahwa di sini cuman apa ya, maksudnya cuman pilihan saja, pilihan orientasi sayanya istilah itu. Jadi lebih cenderung ke arah logika gitu loh. Jadi yang nyata gitu loh. Jadi maksudnya hal-hal yang mistis itu tidak perlu dibesarkan gitu ya. Itu. Walaupun ada ya. Walaupun sering. Terus beberapa konten kreator saya lihat itu mereka menampilkan cara untuk memperlihatkan kalau daerah tersebut atau tempat yang dikunjungi itu mempunyai aura mistis yang luar biasa, kemudian melakukan mediumisasi begitu. Menurut Mas Riki itu bagaimana itu? Menurutnya maksudnya gini, lebih banyak benarnya atau sekadar mereka untuk tontonan biar lebih kelihatan menarik begitu? Bagi saya gitu, metode-metode cara kan sangat banyak, dan salah satu cara memang mediumisasi, dan memang itu sesuatu hal yang menarik karena kalau hal seperti itu pasti menarik gitu kan. Cuman kalau ini pendapat saya, mungkin saya berbeda dengan jenengan, dengan teman-teman yang lain juga mohon maaf misalnya saya berbeda gitu. Bagi saya itu metode itu agak sedikit kurang kuat untuk dijadikan patokan ataupun dasar. Tapi saya tidak menolak itu loh ya, bukan sedang menolak, tapi itu kurang kuat. Kenapa bisa saya bilang kurang kuat? Bahwa metode mediumisasi itu taruhlah 5 orang dengan metode yang sama, dan 5 orang ini tidak saling mengenal, dan mungkin orang 5 ini baru semua datang ke situ. Dan saya yakin bakal menemukan 5 cerita, 5 versi yang berbeda. Kenapa saya ngomong bahwa metode mediumisasi kurang begitu kuat tuh seperti itu, lebih rentan perbedaan, lebih banyak memunculkan nantinya perbedaan. Berarti itu tergantung dari tujuannya ya. Iya, tapi kalau menarik loh ya, jadi itu menarik sih, gitu. Tapi memang kalau menjadikan dasar itu mungkin agak sedikit koreksi lagi lah, karena itu tadi alasannya karena mediumisasi itu mungkin agak sedikit lemah karena 5 orang yang menggunakan metode yang sama, 10 orang yang bakal menggunakan metode sama, nanti bakal memunculkan 5 versi cerita yang berbeda, cerita berbeda, dan 10 cerita yang berbeda gitu loh. Seperti itu. Pak Didi menambahkan. Kalau saya sih apa yang dikatakan Mas Riki Gondrong itu sama. Kalau melalui mediumisasi itu biasanya entah itu 5 orang atau 4 orang itu biasanya beda. Berarti menurutnya itu mengada-ada itu? Iya,
bisa juga iya, bisa juga enggak. Tapi mungkin seperti itu. Jadi kalau 5 orang atau 4 orang suruh menebak bahwa di tempat itu ada penunggunya, itu biasanya beda-beda, nggak sama. Ya, jadi mungkin saya tuh akan sedikit menengahi lagi bahwa di sini saya menyampaikan ini sama Pak Didi juga bukan berarti kontra dengan teman-teman yang Iya, menggunakan metode iya, itu gitu ya. Kita saling juga menghargai lah, menghargai. ya. Cuma itu tadi, kalau misalnya memang kita mau mengungkap suatu titik dan menggunakan metode mediumisasi, menurut pendapat saya itu kurang kuat untuk dijadikan patokan. Oke. Karena itu tadi, karena lebih berpotensi menghadirkan lebih banyak versi gitu Mas. Arahnya seperti itu aja sebenarnya gitu loh. Oke. Ini bisa menjadi bahasan yang menarik sebenarnya. Ya mohon maaf, ini saya orangnya kepo gitu loh. Bener nggak sih kalau orang yang tujuan berziarah itu kemudian mereka itu bisa menerawang, melihat sesuatu yang kemudian bisa menjelaskan kepada teman-teman yang hadir di situ? Nah, itu kembali lagi tadi seolah-olah tadi ini kan pertanyaan-pertanyaan gawat pertanyaan yang nanti bisa menghadirkan banyak sekali mungkin bisa kontroversi dan sebagainya, karena memang ini, tapi ini kan menurut sepemahaman saya saja Pak. Tapi memang kelihatannya kalau saya menjawab kayak saya itu kayak kontra dengan yang seperti itu gitu kan gitu. Jadi kayak gini, bahwa berbicara hal spiritual itu, hal spiritual. Mungkin kalau saya bisa ngomong bahwa tidak semua apa yang kita lihat itu pas gitu loh. Tidak semua apa yang kita dengar itu tepat, dan tidak semua apa yang kita saksikan tuh pas. Dalam arti kayak gini, kalau misalnya kita datang ke suatu tempat dan ada oknum yang mungkin bisa katanya konon bisa melihat, konon bisa bercerita banyak tentang itu. Kalau saran saya aja istilahnya Jawa-Jawa aja tadi wong gumunan lah, jangan gampang takjub loh. Karena belum tentu apa yang kita lihat ini, misalnya kita ada orang itu apa yang dia sampaikan tuh benar tuh belum tentu gitu. Jadi belum tentu yang menurut penerawangannya itu adalah benar-benar yang terjadi seperti itu di masa lampau gitu ya, belum tentu ya. Walaupun saya juga tidak memungkiri bahwa mungkin ada 1, 2, 3 orang yang punya kemampuan ke situ, tapi dalam arti kalau kita dibikin rasio itu kayaknya lebih ya 10 mungkin ya 8 lah yang bohong gitu, yang hanya cuman adalah ini. Saya tuh sering ngobrol dengan teman-teman kalau bab seperti itu. Kita juga harus bisa membedakan loh. Kadang-kadang hanya cuma sebatas mantas-mantas. Kadang-kadang cuma hanya sebatas kira-kira gitu loh. Kadang-kadang cuma hanya sebatas tebak-tebakan gitu loh. Tapi menyampaikannya seolah kayak bener-bener melihat banget itu loh. Seolah seperti itu gitu loh. Makanya tadi saya ngomong jangan jadi orang yang gampang takjub lah. Karena apa yang kita dengar itu dari informasi dari seseorang, apa yang kita lihat itu belum tentu tepat gitu loh. Ya. Cuma kadang kita terpedaya karena itu menarik banget sih gitu kan. Sesuatu hal yang kita tidak tahu gitu kan. Emang saya maklum sih. Terus berdasarkan pengalaman Mas Riki nih, yang sudah dari puluhan mungkin bahkan ratusan ya makam yang dikunjungi di wilayah Kabupaten Banyumas. Terus dari pengalaman itu sendiri pernah nggak sih disambut oleh hal-hal gaib yang mungkin rekan yang ikut mendampingi itu tidak melihat, sementara Mas Riki sendiri melihat gitu? Ya, semua orang kan pasti juga dibekali rasa. Semua orang juga dibekali rasa kepekaan, itu pasti gitu kan. Ya cuman itu tadi, bahwa kadang-kadang orientasi kita kan ke arah mana itu. Jadi pada saat ada orang yang bersinggungan dengan gaib, sering bersinggungan dengan gaib, saya yakin orang itu memang pola pikirnya memang pola pikir gaib. Jadi pada saat kita berpola pikir yang ringkes istilahnya kayak gitu, ya kita juga bakal ketemu dengan yang ringkes itu loh. Jadi sini saya kembali ke pola pikir kita. Tapi tadi misalnya memang pertanyaan seperti itu, saya juga tidak menolak bahwa ya tetap yang namanya kita manusia kan tetap, tadi saya jelaskan bahwa tetap ada rasa, tetap ada punya kepekaan tetap gitu ya, tetaplah ngalami lah gitu, yang 1, 2 gitu ya. Kadang-kadang saya juga cerita sama teman-teman pengalaman saya kalau pas yang agak merinding saya itu dulu di sini misalnya, ya tetap itu tetap ada lah. Ditanya pengalaman saya nggak apa-apa misalnya ya buka lah ya. Ya bolehlah sedikit berbagi begitu pada kebetulan ini banyak saksinya karena kebetulan waktu itu saya tuh punya bawa pasukan banyak gitu, teman-teman banyak. Pengalaman unik ini ya. Itu malah sudah tidak jauh dari sini, malah ya masih di Banyumas, malah di daerah Karangrau aja itu yang memang kita masuk ke situ memang di tengah
Hutan tepatnya namanya mungkin kalau misalnya emang diketahui, pengen ketahui mungkin namanya Tawakal itu, Karangrau itu, Karangrau. di tengah alas itu. Nah, memang di situ memang apa ya, memang fenomena kayak pohon goyang itu menggoyangnya bukan kayak goyang kenang angin. Jadi memang apa ya, bener kayak daun-daunnya ya, jadi jangan kayak apa kayak, jadi bukan cuman sebatas kenang angin itu, bukan, tapi jangan bener-bener goyang semua itu kayak jogetan ya gitu. Itu menurut Mas Riki itu suatu pertanda yang baik atau pertanda yang buruk, atau mungkin tidak senang dikunjungi atau justru malah senang dikunjungi begitu dari pergerakan yang dilihat? Sebenarnya saya ulangi lagi bahwa semua itu kembali sama pola pikir ya, pola pikir. Kalau saya tuh tidak mau ribet dengan hal seperti itu kalau saya, tapi tidak nah, Iya. tapi kalau dari sisi yang lain yang kayak gini, bahwa ini pendapat saya, kadang-kadang gaib itu juga sebenarnya juga apa ya, apa maksudnya kayak bahasa sekarangnya ya, kayak gaib itu kayak kepengin orang lain tahu, itu kepengin orang tahu sebenarnya gitu, kepengin orang kita tuh tahu dia gitu loh, kepengin keberadaan dia itu ketahui. Jadi bahasa saya lah itu cuman sama apa ya, cari perhatian aja lah gitu. Kadang-kadang itu bahasa saya sederhananya kayak itu loh. Jadi cuman hanya untuk sekedar agar kita tuh tahu dia tuh ada gitu aja sih. Diakui gitu Iya, ya. paling itu istilahnya saja. Jadi keberadaannya, ya. tidak mau berpikir rumit lah gitu. Cuma kadang-kala kan karena saya itu membawa teman-teman itu, kadang-kala kan mereka kan ya wajar, namanya manusia kan takut itu Iya. kan, itu tadi. Tapi kalau saya sih berpikir sederhana aja lah. Terus sampai kapan misi satu makam dua sapu itu berjalan? Sampai ditanya sampai kapan, saya itu bermimpi Mas, bahwa saya tidak cuma di Banyumas. Saya itu punya cita-cita bukan cuma di Banyumas target saya gitu. Jadi seandainya wilayah Banyumas ini semuanya sudah diperhatikan oleh ahli warisnya gitu ya, kemudian menjangkau daerah-daerah lain yang di luar Banyumas begitu ya. Saya kepengen seperti itu ya baru bahasa cita-citanya. Tapi nanti saya tuh mendambakan bahwa saya tuh sering menyampaikan ke teman-teman di luar wilayah kita Banyumas, saya teman-teman di Cilacap, di Purbalingga, Banjar, itu saya sering bilang sama mereka bahwa ayo bikin kegiatan sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi ya donasi sapu, pendataan dari dalam hati, nanti kita bisa paling saling bersinergi, karena kita kan memang Banyumas Raya kan dulunya gitu kan. Iya. Biasanya sok saling menyambung gitu loh. Nah, tapi memang terlepas dari saya tuh ngomong sama teman-teman untuk melakukan kegiatan yang sama, saya sendiri juga punya keinginan untuk ke arah situ. Nanti suatu ketika saya kepengen melebarkan apa yang sudah saya lakukan di sini tuh ke daerah lain lah. Minimal ya kabupaten sebelah lah. Oke, terima kasih Mas Riki atas Sama-sama. bincang-bincangnya malam ini. Semoga kegiatan Mas Didi itu selalu dilancarkan dan semakin banyak yang mendonasi, Amin. membantu programnya Mas Riki, satu makam dua sapu, dan semua makam-makam yang dulunya tidak diperhatikan menjadi kembali bersih, diperhatikan lagi oleh masyarakat di sekitarnya begitu ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.